Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mendeteksi adanya penambahan jumlah imigran gelap Indonesia yang berada di Kamboja. Jumlah tersebut bertambah 115 orang dari jumlah yang diketahui sebelumnya, yaitu 117 orang pada Jumat 5 Agustus 2022 lalu. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu Yuda Nugraha mengatakan jumlah pekerja migran Indonesia ilegal di Kamboja sebanyak 232 orang. Dari jumlah 232 PMI ilegal yang ada di Kamboja itu, 39 orang diantaranya telah kembali pulang ke tanah air. 14 warga negara kita telah tiba dengan selamat di tanah air. Ini adalah bagian dari proses pemulangan bertahap. Tahap pertama tanggal 5 yang lalu 12 orang, tanggal 6 13 orang, dan hari ini 14 orang, jadi total 39 orang, dan sisanya akan kita pulangkan secara bertahap. Data terakhir total kasus yang ditangani oleh KBRI kita yang ada di Phnom Penh 232. Kita akan pulangkan secara bertahap menyesuaikan dengan ketersediaan penerbangan, proses BAP yang dilakukan oleh Kepolisian Kamboja, dan juga proses administrasi keimigrasian. Jadi setelah semuanya selesai, kita akan pulangkan secara bertahap. Selama di Kamboja, mereka kita berikan konseling psikologis, dan kemudian juga kita inapkan di akomodasi yang disiapkan oleh KBRI, dan juga menjalani proses wawancara, screening form, indikasi korban TPPO. Nah, ini merupakan tindak lanjut ya, hasil pertemuan Ibu Menteri Luar Negeri dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja dan juga Kepala Kepolisian Kamboja untuk percepatan proses pemulangan dan juga tentunya langkah-langkah penegakan hukum, prosecution, baik yang ada di Kamboja dan tentunya tadi yang disampaikan Pak Kepala terkait dengan rekrut yang ada di Indonesia. Dari ratusan ini, apakah mereka di perusahaan yang sama, Pak? Ya, mereka berasal dari berbagai macam perusahaan. Ya, tidak hanya satu perusahaan. Tidak hanya satu perusahaan. Mayoritas mereka bekerja di Sihanoukville. Ya, ada juga yang di Phnom Penh, tapi mayoritas ada di Sihanoukville. Nah, yang ingin kami titipkan kepada teman-teman media semua adalah bagaimana langkah pencegahannya. Selain tadi penegakan hukum yang tegas pada para perekrut, tentunya kesadaran masyarakat mengenai modus-modus penipuan bekerja ke luar negeri yang ilegal. Tadi berdasarkan hasil pendalaman kami, modus-modusnya pertama, tawaran pekerjaan tersebut disampaikan melalui sosial media, menjanjikan gaji yang fantastis ya, antara 1.000 sampai 1.200 dolar tanpa meminta kualifikasi. Lalu kemudian kita tidak bisa meng-cross check kredibilitas perusahaan yang menawarkan ya, dan kemudian berangkat tidak menggunakan visa, melainkan visa bebas wisata dan sesama negara ASEAN. Ya, ini sudah menjadi modus dan pastinya tidak melalui prosedur yang benar sesuai dengan undang-undang.